Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Pitara Ninggulan, Nok Berlayani Hia, Yite dan Benaya Butar-Butar. Di video ini kami akan menjelaskan tentang teori struktural konstruktif. Teori ini dikemukakan oleh Pierre Félix Bourdieu. Bourdieu lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di Prancis. Bourdieu meninggal pada tanggal 23 Januari tahun 2002 karena kanker paru-paru. Dia merupakan salah satu filsuf, sosiolog, dan antropolog penting di era abad ke-20. Di video ini kami akan membahas beberapa konten. Yang pertama itu adalah dasar pemikiran, kedua konsep, ketiga fungsi, keempat contoh, kelima kritik terhadap teori tersebut. Teori struktural konstruktif Bourdieu ini lahir dari perpaduan antara dua teori yang saling bertentangan, yaitu teori struktural dan teori eksistensialisme. Eksistensialisme terlalu menekankan kebebasan individu atau agen dalam berperilaku dan mengabaikan pengaruh dari struktur. Dan strukturalisme terlalu menekankan determinisme struktur sehingga mematikan peran subjek. Pemikiran aliran struktural yang diwakili oleh Lévi-Strauss. Dasar pemikirannya mengatakan bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam setiap masyarakat merupakan suatu sistem. Sistem berjalan dengan baik apabila masing-masing unsur di dalamnya berfungsi dengan baik. Segala yang terjadi diatur oleh sistem dan apapun yang akan terjadi sudah dapat diprediksi sebelumnya. Menurut pandangan Lévi-Strauss, manusia dalam melaksanakan aktivitasnya ditentukan oleh struktur atau aturan. Sedangkan pemikiran aliran eksistensialisme diwakili oleh Jean-Paul Sartre. Menurut Sartre, apa yang dilakukan setiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri, bukan oleh hukum sosial atau struktur. Menurut beliau juga, manusia itu merupakan individu yang bebas, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Struktur atau aturan tidak berpengaruh, bahkan tidak berarti bagi setiap orang, karena masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri. Bourdieu mengaitkan kedua teori tersebut menjadi teori baru dengan nama strukturalisme konstruktif. Menurut teorinya, ada hubungan yang saling mempengaruhi antara subjektivitas dan objektivitas, antara agen dan struktur. Konsep struktural fungsionalisme menurut Bourdieu tersebut. Di sini ada tiga. Yang pertama itu ranah, yang kedua itu habitus, dan yang ketiga modal. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu habitus. Di sini merupakan suatu sistem kombinasi melalui struktur objektif dan secara personal. Dalam hal ini juga, disposisi ini mengalami suatu posisi dan juga dapat berubah-ubah dalam suatu jangka waktu yang lama. Nah, di sini juga dalam menurut Bourdieu, di sini juga didapatkan bahwa suatu medan arena merupakan ruang bagi para sosial yang saling bersaing satu sama lain dalam untuk mencari kekuatan atau suatu materialisme tersebut. Di sini Bourdieu mengartikan modal itu sangatlah luas cakupannya, yaitu mencakup modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik yang biasanya digunakan untuk merebut dan mempertahankan perbedaan dan dominasi. Menurut Bourdieu pula, modal harus ada dalam setiap ranah. Nah, modal yang ada di setiap ranah itu memiliki artinya masing-masing. Selanjutnya, contoh dari modal menurut Bourdieu adalah pengusaha. Saat ini, banyak pengusaha yang terjun ke bidang politik. Pengusaha tentunya memiliki modal ekonomi. Modal ekonomi yang mereka miliki membuat mereka berlomba-lomba merebut posisi di legislatif atau eksekutif, ingin menjadi MPR atau DPR dengan modal ekonomi yang mereka miliki. Nah, modal ekonomi yang tadinya mereka miliki mampu bertukar menjadi modal sosial. Modal sosial. Melalui modal ekonomi yang mereka miliki itu, mereka mendapat modal sosial. Terjadi perubahan atau penggandaan modal di sini. Yang awalnya modal ekonomi berubah menjadi modal sosial.
modal ekonomi yang telah mereka miliki tersebut mereka gunakan untuk modal sosial. Modal sosial yang mereka peroleh itu mereka bisa dikenal banyak orang, memiliki kedudukan dan status tinggi di masyarakat seperti itu. Ranah biasanya disebut sebagai arena atau medan. Menurut Bordi, ranah merupakan tempat di mana agen atau aktor sosial bersaing. Nah, contoh dari ranah itu sendiri adalah media sosial. Kenapa media sosial? Saat ini banyak kita jumpai pengusaha-pengusaha online shop, ya kan? Mereka menjajakan barang dagangan mereka di media sosial. Untuk menarik minat pembeli atau konsumen, mereka berusaha menciptakan atau menyajikan produk mereka semenarik mungkin. Jadi mereka itu berkompetisi di media sosial untuk menarik minat pembeli agar dia mau membeli barang dagangan mereka. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah fungsi teori struktural konstruktif. Fungsi dari teori ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara subjektivitas dan objektivitas antara agen dan struktur yang ada dalam masyarakat. Contoh teori struktural konstruktif, yaitu yang pertama, contohnya adalah perbatikan di Semarang. Dalam hal ini, Pierre menjelaskan dan memecahkan masalah yang ada dalam artikel jurnal ini atau contoh ini dengan menggunakan teori budaya, yaitu produksi kultural, yang merupakan teori sosiologi yang menganggap realitas sosial sebagai tipologi ruang dengan berbagai macam arena atau ranah di dalamnya, yaitu seperti politik, seni, budaya, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Arena produksi kultural terbentuk dari struktur arena yang dimana terdapat posisi individu-individu ataupun agen-agen yang menciptakan suatu produksi budaya atau kultur. Konsep yang dikembangkan oleh Pierre yaitu seperti habitus atau kebiasaan, arena ataupun ranah yang ditopang oleh kapital ataupun modal dan diatur oleh strategi, itu menghasilkan praksi atau kegiatan yang melahirkan produksi budaya. Maka dapat dilihat bahwa perbatikan yang di Semarang ini merupakan hasil dari bentuk praksi sebuah arena dalam seni yang dimana di dalamnya terjadi pertemuan antara habitus kapital yang dilakukan oleh para agen dalam membentuk budaya seperti batik. Untuk secara keseluruhan, Pierre menjelaskan mengenai tentang perspektif tentang batik ini dalam konteks kesenian perbatikan, bahwa arena produksi kultural yang terbentuk dari struktur arena yang mana terdapat posisi individu ataupun agen-agen yang membuat produk budaya dalam arena tersebut, dan kondisi ini yang menjadi terjadinya praksi kultural dalam perbatikan tersebut, sehingga dalam hal ini ada kompetisi antara agen-agen untuk menghasilkan atau memproduksi budaya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan contoh yang kedua, di mana adanya tas bermerek sebagai identitas sosial. Pierre menjelaskan dalam hal ini adanya kecenderungan kelompok subordinat untuk meniru kelompok superordinat. Salah satunya itulah fenomena perempuan itu. Mereka beranggapan bahwa memiliki tas itu merupakan suatu kepuasan bagi mereka dan mengangkat prestise mereka. Nah, selanjutnya perempuan dari kelompok subordinat mengamati dari lingkungannya bahwa simbol identitas perempuan dari kelompok superordinat ditunjukkan melalui benda material berupa tas bermerek. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa struktur yang terjadi dalam masyarakat itu, khususnya perempuan yang subordinat,
dengan yang superordinat. Mereka melihat fakta tersebut baik secara langsung maupun melalui media. Jadi orang ini meniru perempuan-perempuan ini meniru apa yang ada dalam kalangan orang-orang yang superordinat, seperti dalam kalangan selebritis lokal maupun internasional, para eksekutif dan istri-istri pejabat yang memiliki tas bermerek. Jadi orang ini berkeinginan ingin memiliki tas tersebut, namun daya kapital yang masih kurang. Jadi orang ini beralih untuk memilih ataupun membeli barang yang persis sama, ya bisalah dibilang barang KW. Namun mereka beranggapan bahwa itu dapat menjadi sebagai kapital simbolik bagi mereka, yang ya mereka berkeyakinan mungkin ya bahwa prestise mereka, kepercayaan diri mereka akan terangkat dan berharap dapat diakui dan diterima dalam kalangan masyarakat atau dalam kelompok tersebut, yaitu kelompok superordinat. Yang selanjutnya adalah kritik terhadap teori struktural konstruktif. Terdapat beberapa kritik terhadap teori ini. Yang pertama itu, pada pemahamannya tentang konsep habitus, karena memberi penjelasan lebih dari yang ditentukan atas aksi sosial dari determinisme struktural yang tak terhindarkan di jantung pendekatan konseptualnya. Habitus dalam praktik sebagaimana tindakan sosial merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk sejarah dan rana yang juga merupakan produk sejarah. Tidak terhindarkan penggunaan strukturalis dalam pemikiran Bourdieu saat menjelaskan habitus sebagai struktur terdalam yang dijadikan referensi bagi tindakan perorangan dan masyarakat. Pelanggaran atasnya menjadikan kehidupan sosial terganggu, kurang nyaman, dan bahkan tidak aman. Kritik yang kedua juga diarahkan kepada konsep arena, yang disebutnya sebagai arena pertarungan yang dianggap telah mereduksi dunia kehidupan. Konsep ini menjadikan relasi sosial hanya pada pertarungan untuk memperoleh posisi semata. Hubungan-hubungan sosial lainnya seperti cinta kasih, kerjasama, solidaritas, dan sebagainya terabaikan dalam konsep arena. Pada titik ini, Bourdieu dikritik karena dalam teorinya tidak memperhatikan perubahan sosial. Dan yang ketiga itu adalah ketidakmampuannya mengatasi subjektivitas. Ini merupakan kelemahan paling krusial dalam teori Bourdieu ini.